Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita Samsur Rizal BTA Channel. Apa kabarnya para pemirsa YouTuber yang berbahagia? Semoga di saat yang kesempatan yang berbahagia ini kalian diberi kesehatan, kemurahan rezeki serta senang dalam menjalankan aktivitasnya. Baiklah, kali ini kami ingin menyampaikan sebuah video yang sangat inspiratif serta bersejarah ataupun teknologi pertanian yang sangat mengesankan. Apabila video ini cukup memberikan inspirasi bagi kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar admin dapat selalu menyuguhkan video-video yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita meranjak ke video yang mengilhami kita semua. Halo sahabat Informatips. Ternyata ada satu usaha di desa yang bisa omset sampai 120 juta per bulan. Menariknya, banyak di antara kita yang belum menyadarinya. Usaha apa itu dan bagaimana trik-triknya? Simak videonya sampai selesai. Tapi sebelumnya, buat kamu yang baru pertama nonton channel Informatips. Channel ini membahas tentang tutorial, peluang usaha, tips dan motivasi bisnis. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu rutin dapat informasi bermanfaat lainnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke videonya. Ada yang mengatakan jika proses menuju kesuksesan itu harus dinikmati. Tentu, ini bisa jadi salah satu landasan bagi kamu yang sedang merintis usaha, agar tetap bisa menikmati proses yang sedang dilakukan. Walaupun, terkadang di tengah perjalanan usaha, banyak menemui kendala. Banyak pengusaha yang berhasil dalam perjuangannya, karena mereka dapat menikmati proses. Jika kamu ingin sukses dan siap menikmati proses, maka inilah salah satu usaha di desa yang bisa omset 120 juta per bulan. Semua orang pasti tahu dengan ubi jalar. Ubi jalar yang kita pandang biasa saja, ternyata memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Mengapa demikian? Karena ubi jalar merupakan salah satu hasil pertanian yang banyak dibutuhkan, terutama dunia industri, kuliner maupun kesehatan. Baik untuk di dalam maupun luar negeri. Tingginya volume kebutuhan ekspor tepung ubi jalar, untuk wilayah Jepang, Hong Kong, Taiwan, Cina, Singapura dan Korea, menuntut pabrik pengolahan tepung berlomba-lomba mengejar suplai ubi jalar sebagai bahan baku utamanya. Belum lagi permintaan ubi jalar di tingkat masyarakat, yang kian melonjak seiring berkembangnya bisnis di dunia kuliner dan minuman kekinian. Sayangnya, permintaan pasar yang besar ini belum diimbangi dengan ketersediaan ubi jalar sebagai salah satu bahan bakunya. Selain itu, banyak orang yang belum mengetahui dan tertarik untuk menjalankan usaha budidaya tanaman ubi jalar. Dikutip dari laman cibes.pertanian.go.id. Saat ini, produksi ubi jalar di Indonesia sebesar 205 juta ton dari lahan seluas 181.000 hektar. Artinya, produktivitas rata-rata berada di angka 11,3 ton per hektar. Angka ini menunjukkan bahwa produktivitas pertanian ubi jalar masih di bawah angka produktivitas optimal yaitu 40 ton per hektar. Lalu, bagaimana cara meningkatkan produktivitas ubi jalar? Mari kita uraikan satu demi satu. Yang pertama adalah dengan menggunakan bibit yang berkualitas baik. Kebanyakan, para petani menggunakan bibit berdasarkan ketersediaan dan warnanya saja. Sedangkan ini belum tentu dapat memberikan hasil yang maksimal. Untuk mendapatkan bibit yang baik, maka bibit harus diambil dari tanaman yang sehat melalui stek pucuk dengan panjang 20 hingga 25 cm. Apabila telah digunakan 4 hingga 5 generasi, bibit diperbanyak terlebih dahulu dari umbi, kemudian setelah berumur 2-3 bulan, bibit sudah dapat diambil stek pucuknya untuk dijadikan bibit kembali. Sebelum ditanam, hendaknya bibit direndam terlebih dahulu dalam larutan fungisida mancozeb 80% dan insektisida karbosulfan. Dengan waktu perendaman selama 5 menit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa varietas ubi jalar dengan produktivitas tertinggi adalah varietas Kalasan.
Varietas ini dapat dipanen pada umur 3-4 bulan dengan produksi rata-rata 40 ton per hektar. Kemudian yang kedua adalah penyiapan lahan. Lahan untuk budidaya ubi jalar harus diolah secara sempurna dan dibersihkan dari sisa-sisa tanaman sebelumnya. Selanjutnya buat gulutan tunggal dengan lebar antara 50 hingga 60 cm, dengan ketinggian 40 hingga 50 cm, dan jarak antar gulutan antara 80 hingga 100 cm. Pada lahan miring, pembuatan gulutan harus memperhatikan kontur lahan. Lahan terbaik adalah pada tanah sawah setelah tanaman padi dipanen. Tepatnya pada awal atau pertengahan musim kemarau. Sedangkan pada lahan kering, penanaman ubi jalar yang tepat pada awal atau pertengahan musim hujan. Selanjutnya yang ketiga adalah proses penanaman. Sebelum bibit ditanam, sebaiknya lakukan pengurangan daun. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penguapan pada bibit tanaman yang baru ditanam. Kemudian bibit atau stek ditanam dengan posisi datar maupun miring, 2 hingga 3 ruas atau sedalam 5 hingga 10 cm. Jarak tanam ideal agar umbi dapat berkembang optimal adalah 25-30 cm. Selanjutnya penyiraman dilakukan hingga tanaman ubi jalar berumur 30 hari setelah tanam sambil memantau kondisi tanaman dan mengendalikan gulma yang muncul. Apabila ada bibit yang mati, maka proses penyulaman dilakukan sesegera mungkin, maksimum 2 minggu setelah tanam. Keempat, proses pemupukan. Tahap pemupukan awal adalah saat pembuatan gulutan. Pada tahap ini tebarkan pupuk kandang dengan kebutuhan 10 ton per hektar. Sedangkan pemupukan berikutnya menggunakan pupuk buatan atau pupuk anorganik, dengan kebutuhan antara 100 hingga 200 kg urea, 100 kg SP36, dan 100 kg KCl per hektar. Di mana aplikasi pupuk buatan ini dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama saat usia 2 hingga 7 hari setelah tanam. Dengan takaran, 1/3 urea, 1/3 KCl dan semua SP36. Kemudian pemupukan selanjutnya saat usia 1,5 bulan setelah tanam. Dengan takaran 2/3 urea dan 2/3 KCl. Aplikasi pemupukan dapat dilakukan dengan cara ditugal ataupun digarit. Agar hasil panen maksimal, maka lakukan pendangiran saat tanaman berumur 40 hingga 50 hari setelah masa tanam. Yang terakhir, panen dan penanganan pasca panen. Umumnya ubi jalar dapat dipanen pada usia 3 hingga 4 bulan setelah tanam. Ciri-ciri tanaman yang siap dipanen adalah sebagian daunnya telah menguning. Panen dilakukan dengan cara memotong batang dan menyingkirkan berangkasan tanaman, kemudian membongkar gulutan. Pada waktu panen upayakan tidak banyak terjadi pelukaan pada umbi. Hal ini akan dapat menurunkan kualitas dan nilai jual ubi jalar. Setelah umbi dibersihkan dari tanah dan kotoran, kemudian lakukan pemisahan atau grading berdasarkan ukurannya. Untuk memudahkan transportasi hasil panen, umumnya ubi jalar dikemas menggunakan karung atau keranjang. Selanjutnya, jika 1 hektar ubi jalar produksinya 40 ton per musim tanam, maka 1 tahun dengan asumsi 3 kali masa tanam, produksi ubi jalar akan tembus di angka 120 ton per tahun. Dikutip dari laman Tokopedia.com, rentang harga ubi jalar di pasaran antara Rp6.000 hingga Rp31.000 per kilogram. Jika diambil harga tengahnya, yaitu Rp12.000, maka dalam 1 kali panen, potensi omset usaha ini mencapai Rp480 juta per sekali tanam. Artinya, rata-rata omset dari usaha pertanian ubi jalar adalah Rp120 juta per bulan. Menarik sekali bukan? Usaha di desa. Modal kecil. Omset Rp120 juta per bulan. Seluruh pekerjaan dikerjakan karyawan. Lalu, seperti apa rincian perhitungan usahanya? Poin ini akan kita bahas di video berikutnya. Like jika kamu suka dan dislike saja jika kamu tidak suka. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat, kita bertemu lagi dengan tema menarik lainnya. Sampai jumpa.